Hai, nama gue Firly Nurhadi. Bagi kalian yang belum kenal sama gue, boleh kita kenalan dulu. Ini adalah podcast episode yang kelima. Kali ini kita cerita tentang mencintai tanpa dicintai. Dan gue juga udah mulai biasa berbicara pakai skrip. So, kita langsung mulai aja ya. Berbicara tentang mencintai tanpa dicintai. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah membacanya, dan juga ada yang belum membacanya. Dan di sini gue bakal bacain puisi yang berada di Wattpad atau di novel yang sedang gue buat. Oh iya, ini belum terpublis sih. Lebih tepatnya, ini ada di bab 36 tentang seseorang yang bernama Vidi yang menuliskan sedikit kata puitis di buku hariannya untuk seseorang yang dicintainya, Alia Savitri. Ketika semesta tak bersahabat dengan hati dan harapan, yang namanya cinta kadang memang begitu menyakitkan. Menjadi seseorang yang dengan tulus mencintai, namun tanpa balas, bukanlah tugas yang bisa dilakukan semua orang. Aku sudah siap dengan tetesan air mata yang tak dijadikan penyebab tangisan. Selalu patah hati tanpa status yang jelas, hingga mencoba tegar, namun tetap saja sulit. Aku juga sudah menjadi pencinta tanpa dicintai. Aku juga punya 1001 deritanya. Lalu, apa hanya aku seseorang yang seperti ini, yang selalu lemah dan tidak bisa menjadi seseorang yang tegar dengan hati yang besar, dengan perasaan dan hati yang tulus mencintai? Hanya saja semesta tak berpihak padaku, hingga rasa ini semakin menguasai pikiran dan hati. Semakin ingin pergi, rasa ini semakin mendekat. Aku hanya berharap semesta memberiku jawaban yang tepat untuk hati yang kuat dan hati yang tangguh. Dengan nada rendahnya, Alia bertanya, "Kenapa lo masih aja terus-terusan ngejar cinta gue? Padahal lo udah tahu jawaban yang bakal gue jawab ke lo." Vidi hanya tersenyum menanggapi pertanyaan yang diberikan kepadanya. Lalu dengan pelan lembut ia menjawab, "Al, mau beribu-ribu kali pun lo menjawabnya dengan jawaban yang sama, itu gak bakal merubah cinta yang udah gue bangun dengan susah payah. Al, gue bakal perjuangin itu sampai semesta berpihak pada gue, dan takdir ini akan menyatukan yang seharusnya bersatu." Lagi dan lagi, Al dibuat bingung dengan perkataan Vidi. Entah apa maksudnya. Apa aku terlalu jahat dengannya? Tanya diri Alia dalam hati. Itu sedikit cerita dari novel yang gue buat. Ya memang sih, menurut gue juga mencintai tanpa dicintai itu adalah rasa yang paling menyakitkan. Gue juga pernah berada di fase seperti ini. Dan gue hanya perlu memulai, membangun, berjuang, dan tumbang dengan hati yang patah. Untuk memperbaiki itu semua, gue mencoba buat menjadi diri gue seutuhnya, dengan sejuta senyuman dan sejuta kebahagiaan. Mungkin menjadi pekerja yang gak dianggap adalah pekerjaan yang membingungkan.
Dan jangan pernah menganggap kalau orang yang kalian cintai itu adalah satu-satunya cinta yang ada di dunia ini. Gue tahu kok rasanya cinta yang gak pernah bisa dibalas. Dan pada akhirnya kalian ngerasa gak ada satupun orang yang ngerti tentang perasaan kalian. Iya kan? Apa gue bener? Nih ya, jangan pernah beranggapan kayak gitu. Saking mencintainya, sampai-sampai kalian lupa. Padahal masih ada dan masih banyak orang yang rela ngasih kebahagiaan dan berbagi sedih sama kalian yang merasakan mencintai tanpa dicintai. Seperti sahabat yang rela mendengarkan curhatan hati kalian, teman, ataupun orang tua kalian. Jangan menyerah. Kejar yang seharusnya kalian kejar. Semangat ya untuk menjalani kisah cinta kalian sendiri.